Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Hespira, MPM 19160030, kelas PGSD 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media pembelajaran, konsep dasar multimedia pembelajaran, dan cara pengembangan multimedia. Untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pengembangan multimedia pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ridho Agung Juantara MPD dan Bapak Ambia Harjanto MPD. Pengertian media pembelajaran. Menurut Umar Hamalik, tahun 1986, media pembelajaran adalah hubungan komunikasi interaksi akan berjalan lancar dan tercapainya hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu yang disebut media komunikasi. Media adalah alat yang memindahkan informasi atau pesan dari sumber kepada penerima. Manfaat media pembelajaran antara lain: 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 3. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, dapat diatasi sikap pasif anak didik, memberikan perangsang yang sama, memperdayakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. 5. Memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas. 6. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Fungsi media pembelajaran yaitu: 1. Menghindari terjadinya verbalisme. 2. Membangkitkan minat atau motivasi. 3. Menarik perhatian mahasiswa. 4. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan ukuran. 5. Mengaktifkan mahasiswa dalam kegiatan belajar. 6. Mengefektifkan pemberian rangsangan untuk belajar. Jenis media pembelajaran dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 1. Media audio adalah media yang hanya mengandalkan suara saja. 2. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. 3. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam 3 jenjang pengalaman, yaitu sebagai berikut. 1. Pengalaman langsung, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. 2. Pengalaman tiruan, berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model tiruan. Tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai tekanan atau objek atau kejadian. 3. Pengalaman dari kata-kata, berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Peranan media pembelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karena informasi yang terdapat dalam media harus dapat melibatkan siswa, baik dalam benak maupun mental dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Ada beberapa faktor yang menghambat proses komunikasi. Faktor-faktor tersebut antara lain hambatan psikologis, hambatan kultural, dan hambatan lingkungan. Hambatan psikologis misalnya minat, sikap, inteligensi, motivasi, percaya diri, gaya belajar, dan sebagainya. Perbedaan adat istiadat, norma sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai panutan merupakan contoh hambatan kultural. Hambatan lingkungan adalah gambaran yang timbulnya oleh situasi dan kondisi keadaan sekitar. Pengertian multimedia. Definisi multimedia pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu definisi sebelum tahun 90-an, era konvensional,
dan definisi sudah tahun 90-an, era revolusi industri. Sebelum tahun 90-an atau pada era 60-an, multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk presentasi. Setelah tahun 90-an, multimedia didefinisikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, dan animasi. Multimedia bisa disebut sebagai penggunaan beberapa media untuk menyampaikan informasi. Prinsip-prinsip multimedia pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Prinsip kedekatan. 2. Prinsip kesebandingan. 3. Prinsip penekanan. 4. Prinsip keseimbangan. 5. Prinsip irama. 6. Prinsip keselarasan. Dan 7. Prinsip kesatuan. Terdapat beberapa komponen yang digunakan dalam menyajikan multimedia, yaitu 1. Berbasis kertas, contohnya buku, majalah, dan brosur. 2. Berbasis cahaya, contohnya slideshow dan transparansi. 3. Berbasis suara, contohnya CD flash dan tape record dan radio. Ada 6 kriteria untuk menilai multimedia interaktif, yaitu kemudahan navigasi, kandungan kognisi, presentasi informasi, integrasi media, artistik dan estetika, serta fungsi secara keseluruhan. Beberapa aspek yang harus ada dalam multimedia pembelajaran antara lain sebagai berikut. 1. Umpan balik. 2. Percabangan. 3. Monitoring kemajuan. 4. Petunjuk. 5. Tampilan. Proses pembelajaran berbantu multimedia. Multimedia perlahan-lahan telah menjadi salah satu cara bagi peserta didik untuk menggambarkan pengetahuan yang akan atau diperoleh di kelas dan untuk membangun penafsiran mereka sendiri dari informasi yang diperoleh. Peserta didik diharapkan mampu memutuskan perangkat keras multimedia dan perangkat lunak apa saja yang terlibat dalam menciptakan proyek multimedia, bagaimana elemen-elemen multimedia dikumpulkan dan dimodifikasi, bagaimana penciptaan interface presentasi, dan penggunaan interaktivitas dalam presentasi multimedia. Multimedia pra-authoring yang pertama adalah extract media, yaitu proses dalam memperoleh atau memutuskan elemen-elemen multimedia apa saja yang akan diperlukan. Multimedia authoring adalah tahap ini di mana semua elemen media yang telah dibuat atau dimodifikasi diimpor dan disimpan secara digital di PC dengan menggunakan software Macromedia Director. Multimedia pasca authoring adalah pengemasan tidak hanya melibatkan penyimpanan aplikasi ke sebuah media penyimpanan optik, tetapi juga kemasan fisik aplikasi sendiri. Tahap dan prosedur pengembangan yaitu sebagai berikut. 1. Konsep. Pada tahap ini, tujuan dan dasar aturan untuk perancangan seperti ukuran aplikasi, target dalam pengembangan multimedia ditentukan. 2. Desain. Untuk membuat spesifikasi secara rinci sebagai rancangan dan kebutuhan untuk pengembangan multimedia. 3. Pengumpulan material dapat dilakukan paralel dengan tahap pembuatan. 4. Pembuatan adalah tahap di mana semua objek atau bahan multimedia dibuat. 5. Testing dilakukan setelah tahap pembuatan dan seluruh data dimasukkan. 6. Distribusi adalah tahapan di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yaitu sebagai berikut. 1. Model AVET adalah model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif yang diinspirasi akan kebutuhan penelitian jenis R dan D, di mana tahap awal diperlukan upaya penelitian sebagai bagian dari penelitian dan pengembangan. Model
EDDI adalah model generik yang banyak digunakan oleh perancang instruksional untuk pengembangan instruksional sistem desain. Model LSC diambil dari bukunya yang berjudul Multimedia for Learning. 4. Model Lee sebenarnya belum banyak digunakan sebagai acuan, akan tetapi dengan melihat tahapannya yang komprehensif, maka model ini layak untuk dipakai. 5. Model Borg dan Gall adalah model pengembangan klasik yang paling banyak diacu oleh para pengembang di bidang pendidikan. 6. Model Iver dan Baron belum banyak digunakan sebagai acuan para pengembang.